Disclaimer, video ini hanya cerita fiksi untuk hiburan. Semua nama, tempat, dan kejadian tidak nyata. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan. Tidak untuk ditiru, terutama oleh penonton di bawah umur. Taman kota, pagi hari. Di bawah pohon besar, Alia, Nadine, dan Gani berkumpul sambil menikmati sarapan kecil sebelum berangkat ke sekolah. Aku nervous banget buat presentasi besok. Iya, aku juga. Kalian dengar belum? Revan katanya bakal pilih satu orang buat ikut proyek tambahan dari guru. Beneran? Wah, bagus dong. Kenapa harus dia lagi? Hati-hati ya, kesempatan kayak gitu bisa bikin orang berubah. Si Aye, kamu suka banget mikir jauh. Lia bener, Ci. Nadine aja diem dari tadi. Aku nggak apa-apa. Yuk kita berangkat. Iya, sudah hampir malam juga. Besoknya kan sekolah. Ija ajo. Nah, nanti abis sekolah, kita latihan bareng. Iya. Iya, kamu duluan aja. Aku mau ke toilet bentar. Pagi, Nadine. Pagi, ada apa? Aku mau ngomong sesuatu. Kamu kandidat untuk proyek tambahan, tapi kayaknya guru lebih condong ke Alia. Oh, gitu. Bukan berarti kamu buruk, Nat. Alia cuma lebih banyak nilai plusnya. Iya, nggak apa-apa, Kol. Oh iya, kalau gitu, aku masuk duluan ya. Iya, Revan. Nadine, kamu kelihatan sedih. Kenapa? Nggak ada. Jangan bohong. Kamu tahu kan, aku bisa lihat kalau seseorang lagi nyembunyiin sesuatu. Aku cuma capek. Semua orang selalu lebih milih Alia. Kalau kamu nggak ngomong, kamu bakal nyakitin diri sendiri. Dan mungkin nyakitin orang lain juga. Ha. Alia, Iya, aku udah diskusi sama guru, dan proyek tambahan itu akhirnya kamu yang ambil. tapi Nadine gimana? Kamu memang yang paling cocok. Kamu rajin, data kamu lengkap. Ini bukan karena aku suka kamu, tapi karena kamu layak. Alia dipilih lagi. Nadine, kamu nguping? Udah, jangan ikut campur. Nadine, ini bukumu. Kamu marah? Aku ada salah apa? Nggak ada. Tapi kamu beda dari Pagi. Kamu nggak cerita apa-apa ke aku. Karena kamu nggak akan ngerti. Dari dulu, kamu selalu dipilih. Kamu selalu disukai. Kamu selalu kelihatan paling hebat. Tapi aku nggak pernah minta dibandingin. Nat, Kamu nggak ngerti. Hei, kenapa ribut? Kamu juga kan lebih belain Alia daripada aku. Aku cuma nggak mau kalian salah paham. Ini belum selesai dan akan makin berat. Kasihan Nadine, proyeknya direbut Alia. Iya, Alia kan selalu mau menang sendiri. Pantesan Revan pilih dia, biar dapat nilai tinggi. rebut, menang sendiri. Lia, kamu dengar dari mana? Itu dari mereka. Pasti ada yang nyebarin. Itu tuh orangnya. Kalau kamu mau ambil semua kesempatanku, bilang aja. Nggak usah pura-pura baik. Aku nggak ngambil apa-apa. Bun, aku benci banget kalau sahabat sendiri nusuk dari belakang. Nadine, itu bukan yang sebenarnya terjadi. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku tahu semuanya. Dan kamu sedang nyakitin orang yang paling sayang sama kamu. Udah, ayo kita keluar. Kenapa harus begini? Kenapa sahabat sendiri yang nyakitin? Alia, Kamu ngapain kesini? aku nyari kamu. Cia bilang kamu kesini. Aku cuma butuh tempat buat napas. Lai, kamu tahu kan? Kamu nggak salah. Tapi kenapa rasanya? Aku jahat banget. Kamu nggak jahat. Kamu cuma kena salah paham. Dan Nadine terlalu tenggelam sama irinya sendiri. Aku sayang sama Nadine. Tapi dia percaya sama gosip orang.
bukan sama aku. Aku tahu, tapi kamu harus kuat. Kamu harus jelasin semuanya. Sebelum semuanya makin parah. Gani, kalau dia udah gak mau jadi sahabatku lagi gimana? Kalau dia sahabat beneran, dia bakal balik. Mungkin gak sekarang, tapi dia akan sadar. Kenapa rasanya lebih sakit dari patah hati sama cowok? Karena disakitin sahabat, itu sakit yang paling nyesek. Mereka terdiam bersama. Senja membuat ruangan makin redup, membungkus keduanya dalam perasaan yang tak terucap. Angin sore berhembus cukup kencang. Langit berwarna oranye keemasan, dengan matahari perlahan turun di balik gedung. Nadine, Ngapain? Kamu kesini? aku nyari kamu. Kamu kelihatan gak baik dari tadi. Aku cuma pengen sendiri. Kamu boleh sendiri, tapi kamu gak boleh buta. Hah? Aku lihat semua. Di perpustakaan, di lorong, di kantin. Kamu sakit hati. Aku ngerti, tapi kamu salah target. Aku cuma capek dibandingin sama Alia. Tapi kamu sadar nggak? Kamu nggak cuma nyakitin Alia, kamu nyakitin diri kamu sendiri. Aku cuma pengen sekali aja dipilih. Nadine, kamu sahabatan sama Alia dari kecil. Dia selalu anggap kamu paling penting. Tapi kamu malah percaya omongan orang. Daripada dia. Aku takut, Ci. Takut apa? Takut kalau sebenarnya aku memang gak cukup baik. Kamu cukup. Yang nggak cukup itu rasa percaya dirimu. Aku salah banget ya sama Alia. Iya, dan besok, sebelum semuanya makin hancur, kamu harus ngomong sama dia. Kalau dia nggak mau maafin, aku gimana? Alia itu hatinya lembut. Dia sayang banget sama kamu. Yang kamu harus takutkan bukan dia nggak maaf, En. Tapi kamu kehilangan dia karena kamu nggak berusaha. Aku harus ketemu Alia. Bagus. Besok kita turun bareng. Kamu ngomong langsung, bukan dengan marah, tapi dengan jujur. Iya, Taman sekolah sore itu menjadi saksi bagaimana seorang sahabat akhirnya sadar bahwa iri bisa menghancurkan hubungan paling berharga dan hanya keberanian untuk mengakui kesalahan yang bisa memperbaikinya. Keesokan pagi hari di sekolah, Ayo kalian, jangan tegang gitu. Ini cuma presentasi. Berani, bisa nanti panggil Alia keluar sebentar. Kamu mau baikan. Aku mau ngomong semuanya. Alia, Lai, nanti kalau Nadine ngomong, dengarkan dia dulu ya. Aku takut, Ci. Kadang yang lebih menakutkan adalah diam. Kalian harus bicara. ruang kelas terasa dingin, penuh ketegangan sebelum badai. Siswa-siswa sudah berkumpul di aula besar. Alia keluar kelas untuk minum, mencoba menenangkan diri. Nalia, aku boleh ngomong? Ya, ngomong aja. Aku salah. Aku udah nyakitin kamu, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku selalu nunggu kamu. Jelasin alasanmu waktu itu. Aku iri, Li. Aku malu ngakuinnya. Tapi itu kenyataannya. Aku capek. Dibandingin sama kamu, aku capek kelihatan kalah. Nah, kamu sahabat terbaikku sejak kecil. Kamu selalu yang paling aku percaya. Tapi waktu kamu percaya gosip orang, rasanya kayak kamu nusuk aku dari belakang. Aku tahu, makanya aku minta maaf. Aku bener-bener minta maaf. Aku nggak seharusnya marah sama kamu. Kamu nggak salah apa-apa. Yang bikin aku paling sakit, kamu nggak percaya aku. Aku takut, Li. Takut. Kalau ternyata aku memang nggak cukup baik. Nadine, kamu cukup. Kamu selalu cukup. Cuma kamu sendiri yang nggak pernah lihat itu. Kamu sahabatku. Kamu bagian dari hidupku. Dan nggak ada yang bisa gantiin kamu. Ali, aku mau berubah. Aku mau percaya kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku maafin kamu. Kita mulai dari awal lagi. Dari kejauhan, Chia dan Gani tersenyum kecil. Alia dan Nadine akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari para murid di hari ini. Kelompok Alia dan Nadine,
Silakan maju. Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan topik kerjasama dan kepercayaan. Dan kami sadar, kerjasama paling penting. Itu bukan hanya di tugas sekolah, tapi juga dalam hubungan antar manusia. Kadang kita nggak sadar, orang yang paling dekat dengan kita adalah yang paling mudah kita sakiti. Dan kadang kita terjebak dalam rasa iri atau takut, tapi seharusnya kita saling jujur, bukan saling menjauh. Aku belajar, kalau kita mau hubungan tetap kuat, kita harus percaya satu sama lain. Dan kita harus berani minta maaf. Dan terakhir, terima kasih untuk sahabat yang mau tetap tinggal meski sempat tersakiti. Dan terima kasih untuk sahabat yang akhirnya mau bicara jujur. Bukan hanya untuk materi mereka, tapi untuk keberanian dua sahabat yang akhirnya kembali menyatu. Alia dan Nadine saling menetap bukan sebagai rival, tapi sebagai sahabat yang baru saja melewati badai terberat. Setelah presentasi selesai, Alia, Nadine, Gani, Revan, dan Chia berkumpul di bangku taman kota. Akhirnya ya, drama panjang ini selesai. Iya, kalau enggak, aku takut ikut ke bawah gosip terus. Yang penting, kamu sudah jujur sama dirimu sendiri. Iya, dan makasih kalian udah nggak nyerah sama aku. Hari ini aku belajar sesuatu, bahwa sahabat itu bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang tetap ada. Meskipun salah satu dari kita lagi jatuh, atau lagi salah. Dan aku belajar, kalau iri itu bisa bikin kita kehilangan orang paling berharga. Yang penting sekarang, kalian baik-baik lagi. Hey, janji yuk kita tetap bareng, meskipun nanti punya kesibukan masing-masing. Janji. Mulai sekarang, kita saling jaga, bukan saling lukai. Ya, karena persahabatan ini terlalu berharga buat diulang luka yang sama. Dan bersama senja itu, luka lama perlahan sembuh, digantikan kisah baru penuh pengertian, kejujuran, dan kekuatan persahabatan. Ending, sahabat kembali bersatu dengan hati yang lebih dewasa dan saling memahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.